Islam SDN Tegal Alur 08 pagi. Yang keempat, pemaparan dari Kepala Sekolah SDN Tegal Alur 08 pagi, yaitu tentang strategi literasi dan numerasi oleh Bapak Dr. Andes Pranoto. Dan yang kelima, pembinaan dan pemaparan PHBS, yaitu edukasi gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang acara keenam, Wanasari dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai, marilah acara ini kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ripai, Guru Agama Islam SDN Tegal Alur 08 pagi. Kepada Bapak Ustadz Ripai, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang terhormat, marilah kita berdoa dan izinkanlah pada kesempatan kali ini saya memandunya secara Islam. Bagi yang beragama non-Muslim, saya persilakan berdoa dengan keyakinannya dan caranya masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya ma'budu ya maulana ya Allah ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafihi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار إرجاك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أساتذتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ميسر كل عسير ولا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا غني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ممن كل يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ustadz Rifai yang telah memandu doa dalam agama Islam. Selanjutnya kita masuki pada pemaparan tentang strategi literasi dan numerasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Pranoto, Kepala SDN Tegal Alur 08 Pagi. Kepada Bapak Pranoto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pengawas wilayah 4 Ibu Dr. Anda Haji Sri Muryani MPD, yang kami hormati Ketua K3S Bapak Pujo Harsono SPD MSI, yang kami hormati Ketua Gugus Bapak Nyamirun SPD, yang kami hormati Ibu Gugus yaitu Ibu Isnawati SPD MSI, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sewilayah 4, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang mewakili sekolah di wilayah 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat dipertemukan secara virtual dalam rangka supervisi mutu, yaitu kita berinjak kepada supervisi mutu tahap ke-3B. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Baiklah Bapak Ibu semuanya, bahwa supervisi mutu dilakukan dengan 3 tahap, di mana kita sudah melakukan 3 tahap, yaitu tahap yang pertama Kamis 9 September tahun 2021, kemudian tahap yang kedua yaitu 23 September 2021, kemudian tahap yang ke-3A, di mana tahap ke-3A ini adalah para kepala sekolah yang sebagai titik tumpu supervisi mutu
dipanggil atau dilatih. Tempatnya cukup megah, yaitu di Hotel Aston Kartika, Jalan Gaitapa, di mana berlangsung yaitu tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 September 2021. Nah, dari hasil yaitu pelatihan itu, maka hari ini kita istilahnya belajar bersama lah untuk menyampaikan hasil dari apa yang disampaikan oleh LPMP. Maaf. Di mana dalam pertemuan ini berarti adalah masih dalam tahap ketiga, tapi namanya adalah tahap 3B. Nah, materi yang nanti akan kami sampaikan adalah masalah strategi penguatan literasi dan numerasi. Nah, materinya kita bisa dilihat di sini, strategi literasi dan numerasi. Baik, kita lanjut aja, yaitu pengertian literasi. Apa sih literasi ini? Ini pendapat dari Elizabeth Zulby, bahwa literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Ini pengertian literasi yang pertama. Kemudian pengertian literasi berikutnya dari Gerakan Literasi Nasional ini adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Kemampuan mengakses, memahami, menggunakan informasi secara cerdas. Nah, pengertian numerasi adalah pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan aturan matematika dalam suatu situasi. Ini pendapat dari Gerakan Literasi Nasional. Kemudian pengetahuan kecapapan untuk apa? Yaitu A, pengetahuan kecapapan tadi, literasi dan numerasi, yaitu untuk menggunakan berbagai aturan matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang B, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, baik grafis, tabel, bagan, atau yang lain. Yang C adalah menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Itulah guna dari literasi dan numerasi. Manfaatnya apa? Manfaat implementasi strategi literasi dan numerasi, yaitu terbentuknya tim literasi yang akan menjadi motor penggerak dalam upaya penjaminan mutu literasi numerasi di sekolah. Jadi nanti di sekolah, semua sekolah harus membentuk suatu tim. Kemudian tersedianya program strategis sebagai acuan penguatan literasi dan numerasi. Yang tiga, terwujudnya lingkungan fisik sekolah yang mendorong terciptanya budaya literasi dan numerasi. Yang empat, terciptanya komunitas sosial afektif yang mendukung budaya literasi numerasi. Inilah manfaat dari strategi literasi. Nah, manfaat implementasinya strategi literasi dan numerasi adalah implementasi maksudnya, yaitu terciptanya lingkungan akademik yang mendorong siswa menjadi siswa yang well-being dan literat. Apa sih sebetulnya yang disebut siswa yang well-being? B adalah di mana siswa ini merasa bahagia
rasa memiliki kebahagiaan, kepuasan, tingkat stres yang rendah secara fisik maupun mental di lingkungan sekolah. Kemudian, literat. Literat apa sih literat ini? Literat ini adalah manusia yang literat, yang memiliki atau siswa yang literat, siswa yang memiliki ketenangan, memiliki kebijaksanaan dalam menyikapi sebuah informasi. Tidak mudah terpengaruh dan tidak reaktif terhadap informasi yang belum jelas. Jadi istilahnya adalah kita harus tahu masalah berita-berita hoak ini. Orang yang literat adalah orang yang cenderung terhindar dari berita hoak. Kemudian berikutnya, semakin banyak siswa dengan budi pekerti yang terus tumbuh dengan tingkat literasi yang tinggi. Yang akhirnya terwujudnya sekolah dengan ekosistem literasi yang dapat menjadi model bagi sekolah yang lain. Lanjut, strategi penguatan literasi baca tulis. Di sini adalah ada pengembangan lingkungan kaya teks di sekolah. Jadi di sekolah dikembangkan lingkungan kaya teks, yaitu bisa di tangga, bisa di kelas. Kemudian pengembangan lingkungan sosial emosional, dan berikutnya adalah penguatan lingkungan akademik. Adalah strategi penguatan literasi baca tulis. Ada 3 strateginya ini. Pengembangan lingkungan kaya teks. Siswa berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, tanda atau simbol sudut belajar yang berlabel cerita dinding, mural, tabel, papan buletin, grafis, gambar, puisi, serta berbagai bahan cetak lainnya. Ini kita contohnya. Lingkungan kaya teks diawali dari kelas. Bagan pendukung literasi, bagan fungsional untuk komunikasi kelas, bahan kaya teks yang dibuat bersama oleh guru dan siswa, pajangan tulisan siswa, dinding kata, sudut baca kelas, menciptakan ruang yang nyaman dan tenang, dan menyiapkan berbagai jenis teks. Nah, untuk di SDN Tegalalur 8 ini sudah diterapkan. Ini kita contoh. Walaupun di sekolah lain juga ada yang sudah. Ini contoh penerapan numerasi di sekolah. Tangga dibentuk, contoh satuan panjang, satuan liter, kemudian ada angka, 1x1, dan seterusnya. Ini sudah diterapkan di SDN Tegalalur 8. Lanjut, ini contoh penerapan literasi di sekolah 08. Jadi kelas ini benar-benar dihias dari hasil karya anak-anak. Semuanya dari hasil karya anak. Guru hanya untuk mengarahkan. Nih. Jadi hasilnya seperti ini. Penerapan literasi sekolah. Lanjut, ini sama. Ini semuanya memperdayakan semua yang terlibat sekolah, siswa, dan gurunya. Hasil semuanya hasil karya siswa. Guru hanya sebagai fasilitator aja. Nah, itulah kita contoh penerapan literasi di sekolah. Nah, tentunya di sekolah lain kita harapkan seperti ini. Bahkan kemungkinan nantinya akan lebih baik. Kalau lebih baik berarti SDN Tegalalur 08 sebagai titik, yaitu supervisi mutu, berarti berhasil. Harapkan seperti itu. Lanjut, pengembangan keterampilan literasi. Apa sih yang didapat dari keterampilan literasi? Yaitu dapat berbicara dengan baik, dapat menyimak dengan baik, dapat membaca dengan baik,
dan menulis dengan baik. Maka untuk arahnya ini sebetulnya adalah ANBK ya, asesmen nasional itu ini adalah hasil dari literasi. Asesmen nasional yang sebentar lagi kita jalankan di kelas 5. Ini adalah pengembangan keterampilan literasi, maka soal-soalnya juga benar-benar harus orang yang berliterat. Lanjut, pengembangan lingkungan sosial emosional. Lingkungan sosial emosional yang hangat, ketiganya ada siswa, orang tua, masyarakat sekolah. Jadi tiga-tiganya ini dan sekolah harus satu kesatuan. Jadi saling mendukung. Siswa, orang tua, masyarakat sekolah, dan sekolah itu sendiri itu harus mendukung. 3, pengembangan lingkungan akademik. Maksimisasi pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan. Nah, ini memang kendalanya di perpustakaan. Karena ya untuk sekolah dasar kita dapat jatah tendik hanya 3. Makanya 3 ini biasanya adalah bisa pembersihan, bisa penjaga sekolah, dan satunya adalah operator. Nah, sebetulnya ini adalah kurang sekali. Makanya di SD terus terang aja belum ada tenaga perpustakaan karena dibatasi karena jatahnya 3 tendik aja. Ini sebetulnya kelemahan. Sementara pemerintah menggembar-gemborkan supaya perpustakaan ada petugasnya, sementara kita untuk mencari petugasnya susah. Makanya di EDS dan PMP-nya kita di SD selalu rendah karena kekurangan tenaga pustakawan. Nah, ini memang harus kita pikirkan bagaimana caranya. Karena pustakaan adalah pusat dari literasi itu sendiri. Yang kedua, strategi pengembangan kapasitas siswa, guru, dan tenaga pendidikan untuk membaca dan menulis. Memang kita akui, kalau kita tanyakan pada diri kita, dalam 1 tahun berapa judul yang kita baca? Sebetulnya itu adalah sebagai umpan balik ya. Kita sebagai guru, sementara kita suruh anak membaca, gurunya sendiri malas baca. Atau tanyakan berapa 1 tahun kita membaca atau judul buku. Yang berikutnya adalah mendorong membaca digital untuk siswa melalui platform e-Jakarta. Jadi di Jakarta ini ada membaca digital, ada khususnya adalah platform e-Jakarta. Kita lanjut pengembangan lingkungan akademik ini, kita ulangi lagi, maksimalisi pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan, strategi pengembangan kapasitas siswa, guru, tenaga pendidikan untuk membaca dan menulis. Jadi bukan siswanya aja, tapi gurunya juga untuk membaca. 3, mendorong membaca digital untuk siswa melalui platform e-Jakarta. Yang keempat, kolaborasi antara sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran secara baik dan struktur dalam pada tim literasi sekolah. Jadi sekolah harus mempunyai tim literasi. Kemudian yang 5, menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan sebagai spesialis literasi yang bertugas mengkoordinir kegiatan. Nah, alhamdulillah kemarin kita juga sudah menunjuk seorang guru untuk sebagai tim atau ketua tim literasi yang semuanya nanti didukung oleh guru-gurunya. Alhamdulillah kita bisa, sekolah lain kemungkinan juga harus bisa, karena kita juga bisa. Kemarin kita menugaskan salah satu tenaga pendidikan untuk sebagai spesialis literasi dan mengkoordinir kegiatan. Yang 6, kepala sekolah juga perlu mendorong iklim kerja kolaboratif, yaitu kerjasama. Kalau kerja sendiri nggak mungkin berhasil, tapi kalau bersama-sama akan mudah tercapai.
Kemudian kepala sekolah memastikan bahwa kegiatan penguatan literasi itu berjalan atau tidak. Paling enggak kepala sekolah mengontrol hasilnya seperti apa, dokumentasikan. Walaupun kita kadang-kadang mendokumentasikan adalah secara diam-diam ya. Kita semuanya ada, oh kelas ini udah rapi, kelas ini udah rapi, oh kelas ini belum. Itu adalah tugas kepala sekolah untuk memastikan kegiatan penguatan literasi berhasil. Lanjut, strategi penguatan literat. Prinsip dasar literasi numerasi adalah bersifat kontekstual sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya, dan sebagainya. Selaras dengan cakupan matematika dalam kurikulum 2013 dan saling tergantungan dan memperkaya unsur literasi lainnya. Lanjut, indikator literasi numerasi di sekolah. Indikator numerasi di sekolah apabila satu basis kelas, jumlah pelatihan guru matematika dan non-matematika, jumlah pembelajaran matematika berbasis permasalahan dan belajar matematika berbasis proyek. Dan tiga, jumlah pembelajaran non-matematika yang melibatkan matematika peserta didik. Ini adalah basis, saya ulangi lagi, adalah basis kelas. Basis budaya sekolah. Jumlah dan durasi buku literasi dan numerasi bagaimana? Kemudian yang dua, frekuensi peminjaman buku literasi numerasi bagaimana frekuensinya? Nah ini memang terus terang aja di sekolah-sekolah SD masih kurang sekali. Karena tadi di latar belakangnya memang tenaga untuk khusus perpustakawan nggak ada. Jadi kadang-kadang kita menunjuk hanya double job, memang agak susah, kendalanya seperti itu. Kemudian yang tiga, jumlah penyajian informasi dalam bentuk presentasi numerasi. Presentasi numerasi, gimana presentasinya yang minjam buku. 4, akses situs daring yang berhubungan dengan literasi numerasi. Nah ini memang akses situs daringnya masih, boleh katakan masih kurang banget. Kemungkinan arah yang selanjutnya, karena kita setiap sekolah sudah mempunyai lab komputer, arahnya seperti itu. Di mana perpustakaan nanti adalah pustaka digital yang nanti arahnya yaitu bisa melalui daring. Kemudian 5, jumlah kegiatan bulan literasi numerasi. Nah ini adalah jumlah kegiatan bulan literasi. Di mana ada kegiatan-kegiatan bulan literasi. Nah untuk masa yang sekarang karena pandemi, boleh katakan bulan literasi kayaknya dilewatkan begitu aja. Kalau tahun-tahun yang lalu ada lomba-lomba masalah literasi dan numerasi. Ini kelemahan dari yang karena sekolah belum normal. Kemungkinan tahun depan insya Allah sudah normal, kegiatan bulan literasi numerasi akan tetap dilaksanakan. Kemudian 6, alokasi dana untuk literasi numerasi. Sebetulnya ada alokasi dananya cukup besar, di mana ini adalah di RKAS kalau nggak salah 5%. Kemudian 7, adanya tim literasi sekolah. Dibentuknya tim literasi sekolah. Dan 8, adanya kebijakan sekolah mengenai literasi dan numerasi. Nah, tentunya semuanya adalah tergantung kebijakan dari sekolah. Tuh, benar, Mana salah. sekolah. Ini yang punya saya tadi dikirim. Bocor. Bocor, Pak Rasid. Langsung, basis masyarakat. Basis masyarakat adalah jumlah ruang publik di lingkungan sekolah untuk literasi dan numerasi. Bagaimana ruang publik di lingkungan kita? Di basis masyarakat. Memang sekarang kemarin sudah ada RPTRA bagus itu. Di situ ada ruang publik untuk literasi dan numerasi. Bahkan setiap
RPtra nanti akan dikembangkan menjadi sekolah PAUD di masing-masing RW ya. Cuma kendalanya karena adanya pandemi seperti ini, kayaknya kegiatannya boleh katakan vakum di RPtra, yaitu di sini adalah jumlah ruang publik. Kemudian yang dua, jumlah keterlibatan orang tua di dalam tim literasi sekolah. Nah ini jumlah keterlibatan orang tua. Jadi orang tua juga harus dilibatkan dalam tim literasi sekolah. Kemudian jumlah sharing session mengenai literasi dan numerasi. Ini juga perlu sekali bagaimana sharing di publik ini, apa yang kurang, masyarakat tentunya diikut sertakan. Nah ini strategi penguatan literasi numerasi di sekolah, yaitu penguatan kapasitas fasilitator numerasi, pelatihan guru matematika, pelatihan guru non-matematika, pelatihan staf dalam keterampilan menampilkan informasi. Ini adalah memang harus kebanyakan atau dibanyakin masalah pelatihan-pelatihan. Tentunya pelatihan-pelatihan ini juga wilayah 4 sering mengadakan pelatihan-pelatihan, yaitu pelatihan guru bidang studi yang arahnya adalah memang sebagai literasi dan numerasi. Kedua, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Penyediaan buku-buku pluralitas dengan numerasi baik fiksi, non-fiksi maupun referensi. Kemudian B, program satu guru satu buku untuk menulis buku-buku yang berhubungan dengan numerasi. Ini kalau dijalankan sangat baik sekali. Tadi di atas Bapak udah ngomong bahwa anak suruh baca, tapi gurunya sendiri bagaimana? Nah ini ada akhirnya di sini. Maka program satu guru satu buku adalah sangat baik berkaitan dengan numerasi dan literasi. Lanjut, perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar. Pengembangan sarana penunjang dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran numerasi. Pengembangan numerasi itu tadi di atas sudah jelaskan bagaimana tangga menjadi pembelajaran numerasi. Bagaimana halaman, yaitu sebagai halaman olahraga itu upacara bisa menjadi pembelajaran numerasi. Berapa panjang, berapa lebar. Nah itu bisa adalah numerasi. Kemudian B, mengadakan kegiatan bulan literasi dan numerasi. Yang tadi saya katakan di awal, bahwa bulan literasi numerasi terjadi kemandegan karena adanya pandemi seperti ini. Lanjut, peningkatan pelibatan publik. Tadi juga udah disinggung bagaimana masyarakat dilibatkan untuk peningkatan ini literasi dan numerasi. Lanjut, mengadakan kegiatan bulan literasi numerasi. Jadi saya ulangi lagi, ini tadi di depan sudah, yaitu sekarang adanya mandek saya katakan. Sudah, kelima, penguatan tata kelola. Nah, dalam penguatan tata kelola ini adalah bagaimana alokasi dana untuk kegiatan penguatan pelaku peningkatan jumlah ragam sumber belajar. Bagaimana dananya kita? Tadi bahas singgung adalah sebetulnya ada 5% untuk kegiatan ini, yaitu alokasi dana. Kemudian yang B, pembentukan tim literasi sekolah. Ada kepala sekolah, ada pengawas guru, dan sebagainya. Tim kayak salah di sini sudah dibentuk di 08, yaitu tim literasi sekolah. Tinggal di sekolah lain tolong dibentuk adalah tim literasi sekolah. Kemudian C, pembuatan kebijakan sekolah yang menyatakan pentingnya literasi numerasi. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Kemudian D, memperkuat persatuan orang tua murid
dan guru untuk membangun relasi kerjasama yang kuat untuk terlibat dalam literasi dan numerasi. Ini juga penting sekali. Ternyata kemarin kita juga guru-guru, saya lihat guru-guru menghias kelas tanpa adanya dukungan orang tua murid, tentunya nggak berjalan. Tapi ternyata banyak orang tua murid mengantarkan hasil karyanya, hasil karya anaknya ke sekolah. Bukan hasil karya orang tuanya ya. Orang tuanya mengantarkan hasil karya anaknya ke sekolah. PDNM menyediakan ruang di lingkungan sekolah untuk tampilan, untuk sekolah, untuk tampilan-tampilan, maksudnya ruang di lingkungan sekolah untuk, nah ini berarti ada kelas boleh untuk tampilan, ada mading untuk tampilan hasil karya anak. Nah, sini adalah pembentukan tim litnom. Nah, ini tingkat daerah, kita nggak usah bahas. Yang kita membahas adalah tim, contoh struktur organisasi tim literasi sekolah. Nah, ini ada kepala sekolah, kemudian ketua tim literasi sekolah, kemudian ketua tim adiwiyata data. Nah, di sini ada pustakawan, guru. Nah, ini adalah contoh struktur organisasi tim literasi sekolah. Tugas tanggung jawab tim literasi sekolah. Yaitu yang pertama adalah asesmen. Itu di mana apa sih kebutuhan sekolah, terjadi pemetaannya gimana. Kemudian untuk mengetahui dampak learning loss, di mana karena pembelajaran daring dulu terjadi ada loss ya, terjadi penurunan pembelajaran, merancang program dan aktivitas, mengevaluasi secara berkala, dan melaporkan hasil evaluasi kepada kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab tim literasi sekolah. Nah, ini memang dengan ada PJJ kemarin adalah paling membahayakan adalah dampak dari PJJ itu karena tidak berjalan dengan maksimal, takut terjadi adalah learning loss. Nah, demikian dari kami sebagai kepala sekolah. Titik supervisi mutu di wilayah 4 Kecamatan Kalideres. Demikianlah hasilnya yang kemarin pelatihan selama 3 hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barangkali ada kata-kata yang kurang sopan, kurang enak, penyampaiannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Pranoto, Kepala SDN Tegal Alurno 8 pagi, yang telah memaparkan strategi literasi dan numerasi dengan budaya literasi. Saya punya pantun nih Pak, ya, biar nggak ngantuk. Nah, jangan ngopi melulu, kita dengarkan pantun aja Pak. Jangan lupa cakepnya ya. Pergi ke bandara sambil bergaya memakai kaca. Mari tumbuhkan budaya literasi untuk tingkatkan minat baca. Mudah-mudahan dengan budaya literasi ini minat baca pada khususnya pada anak-anak kita dapat lebih ditingkatkan atau memotivasi mereka untuk minat baca. Supaya kita tidak ngantuk juga, ini ada jargon. Sebelum Bunda Sri memberikan paparannya,
beliau memberikan jargon untuk supervisi mutu. Ya, Bapak Ibu, karena tidak terlihat juga gayanya, saya akan bacakan kata-katanya dulu. Supervisi mutu, solusi, kemudian mengawal, peningkatan mutu, peningkatan, kemudian mutu pendidikan. Sekali lagi, solusi, mengawal, peningkatan mutu pendidikan. Oke, sekarang dengan gayanya, ya. Supervisi mutu, solusinya seperti ini. Solusi. Mengawal. Tangannya gini, ya. Ya, saya tidak terlihat ya. Karena saya semeter tak sampai. Oke. Kemudian peningkatan mutu. Satunya, peningkatan mutu masih gini. Tangannya satu gini. Ya, peningkatan. Mohon maaf, peningkatan. Kemudian selanjutnya mutu pendidikan, 2 tangan, ya, biasa, yes, 3 kali, yes. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Oke, kalau bilang supervisi mutu langsung solusi sekali lagi, solusi, mengawal, peningkatan, mutu pendidikan, yes, siap, harus siap. Nungguin ya. Supervisi mutu. Solusi. Mengawal. Mutu pendidikan. Yes. Kayaknya kurang terdengar deh. Dari sini saya nggak kedengeran nih suara bapak-bapak ya. Mainnya bapak-bapak terus ya saya. Bapak dan Ibu deh. Oke, kita mulai lagi ya, Bapak dan Ibu. Biar tertawa, kulitnya kita agak kencang, ya. Selama ini kita udah kencang, tapi kencangnya keluar, jadinya kendor. Sekarang kita tarik ke belakang, ya. Kita mulai. Supervisi mutu. Solusi. Mutu pendidikan. Yes. Oke, semangat, terima kasih untuk semangatnya. Ada lagi nih Pak, sebelum Bunda ada pantun lagi. Jangan lupa cakepnya ya, biar kita semua tertular dengan cakepnya. Lonceng berbunyi masuk kelas. Cakep. Mulai pelajaran. Mana cakepnya? Bekerjalah dengan ikhlas. Wujudkan apa yang akan kita rencanakan. Langsung aja kita sambut bunda kita tercinta, bunda kita yang selalu ada di dekat kita dan selalu memberikan peningkatan bunda. Dr. Anda Haja Sri Mulyani MPD, kami persilakan segala hormat. Mangga. Baik, terima kasih kepada MC yang sangat luar biasa. Semangat, cantik. Nah, berpantunnya sumber pantun, Ibu pantun ya. Terima kasih Ibu Mutaharo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati K3S Kecamatan Kalideres, Bapak Pujo Harsono SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Pranoto selaku Kepala Sekolah Titik Supervisi Mutu tahun 2021. Yang saya hormati para Ketua Gugus Wilayah Binaan 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta, Bapak Ibu Guru baik negeri maupun swasta, dan seluruh operator binaan 4 yang saya banggakan. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita dapat bertatap layar ya, muka, tetapi jarak jauh. Mudah-mudahan kita semuanya tentunya selalu diberikan kesehatan, dan insya Allah kalau dilihat dari wajahnya hari ini berseri-seri, artinya semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pranoto bahwa
hari ini sudah memasuki tahap ketiga pelaksanaan supervisi mutu tahun 2021. Di mana kemarin kita juga berjumpa di Zoom ini dalam rangka tahap pertama, sekolah melakukan pemetaan. Ada 4 instrumen yang tentunya diisi oleh sekolah. Ada instrumen ada instrumen PTM, ada PHBS, kemudian ada PJJ, ya, kemudian ada Litnun. Nah, itu semua sudah Bapak Ibu semuanya. Kemudian tahap kedua, di situ ada validasi dan rekomendasi yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Namun terus terang sampai sekarang belum selesai saya melakukan validasi untuk 21 sekolah. Nah, jadi sekarang ini tahap yang ketiga, tahap ketiga ini ada 2, A dan B. Nah, sekarang ini adalah masuk ke yang B. Yang pertama kemarin adalah bahwa kepala sekolah inti mendapatkan pembekalan, melakukan pelatihan. Kemudian yang tahap hari ini adalah mendemonstrasikan hasil dari pelatihan yang diikuti oleh kepala sekolah titik. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan salah satunya adalah tentang literasi dan numerasi. Yang dimana sekarang ini memang setiap sekolah, bukan hanya sekolah saja, ya di mana-mana kita harus menggerakkan dengan namanya gerakan literasi. Karena memang khususnya bangsa kita ini memang untuk ya literasi ini memang sangat-sangat jauh, sangat minim sekali dibandingkan dengan negara-negara yang ada di dunia ini. Jadi kita ini rajin membaca, tapi membacanya biasanya rajinnya membaca WA, apalagi WA dengan teman-temannya. Terus menyambung terus nggak ada intinya. Tetapi kalau untuk membaca buku ya biasanya buku yang menonton kita ya. Karena apa? Kita ketiduran. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pranoto tadi ya, kita semuanya. Bentar Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu ada telepon. Nah, jadi semua sekolah ini dituntut untuk melakukan atau melaksanakan literasi. Ya. Di mana saja ya kita buat ada taman literasi, ada tempat literasi, kelas yang literat dan numerat. Nah, tadi sudah beberapa contoh itu adalah yang sudah dilakukan di SDN Tegalalur 08 pagi. Nah, di situ semua gerak dari mulai operatornya tendik ya, semua tendik, semua guru, kepala sekolah gerak ya untuk bagaimana menciptakan kelas atau sekolah yang literat. Nah, untuk itu ya, sebelum saya ke pembahasan materi ini nanti tolong Bapak Ibu ya sekolahnya ya, ini yang hadir kan ada ibu guru, ada operator ya. Nah, ini saling semuanya saling bahu-membahu bagaimana menciptakan sekolah kita sekolah yang literat ya. Tidak apa kelasnya penuh dengan pajangan, penuh dengan tulisan, penuh dengan karya-karya anak-anak. Itu yang kita harapkan semuanya. Maka setiap kelas itu harus ada namanya pojok baca. Ini sebenarnya sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali didengung-dengungkan kaitan dengan pelaksanaan literasi sekolah, sudut baca, taman baca ya, bahkan di mana-mana itu harus ada tulisan-tulisan ya. Nah, jadi tolong Bapak Ibu ya, sekali lagi ayo semuanya wilayah 4 karena nanti saya selaku pengawas akan memprogramkan lomba literasi sekolah. Ya. Pelaksanaannya dilakukan di sekolah dulu. Sekolah melaksanakan lomba literasi kelas. Nah, nanti itu adalah kelasnya dibuat yang kelas, yang literat, yang numerat oleh guru kelasnya masing-masing beserta peserta didiknya. Hasil-hasil karya, hasil-hasil buatan anak-anak
karya guru. Nah, ini dipajang itu adalah merupakan hasil dari literasi dan numerasi. Nah, setelah sekolah melaksanakan lomba literasi kelas, nah tentunya lomba ini tolong Bapak Ibu kepala sekolah tentunya ya diberikan suatu reward ya. Ya, mungkin yang juara 1 apa tuh selembar kertas diberikan ucapan terima kasih ya, berupa piagam penghargaan atau apa ya, supaya apa anak-anak kita juga senang, anak-anak kita juga semangat, anak-anak kita termotivasi dengan adanya lomba itu, sehingga nanti ada lomba literasi yang kaitan dengan lomba tingkat kota, tingkat provinsi atau bahkan nasional, kita semuanya sudah siap dimulai dari lomba literasi kelas. Kemudian Bapak Ibu, selain literasi, ini juga saya sampaikan kaitan dengan PTM. PTM bahwa tadi sudah ada yang mengikuti sosialisasi PTM tahap kelima. Ya, yang mungkin insya Allah hari Senin ya, yang mungkin tadi ikut, saya tidak ikut karena tadi ada barengan ada 3 sehingga HP dan laptop juga nggak memenuhi, nggak tercukupi sehingga saya sosialisasi tidak ikut. Nah, ini mungkin akan dilaksanakan hari Senin tahap yang kelima. Kemudian selain itu juga tadi juga ada sosialisasi tentang yang remedial untuk PTM tahap 2 dan tahap 4. Artinya belum lulus ya. Nah, tolong apa yang tadi sudah didapat ya tolong tentunya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi bahwa PTM ini tentunya tidak serta-merta atau tidak semudah kita membuka sekolah, namun pelaksanaan PTM dimulai dari pengisian asesmen. Ada 2 asesmen ya kan, yang kemarin diisi oleh sekolah, kemudian hasil ada instrumen BDR, ada instrumen kesiapan sekolah. Nah, kemudian dari isian kedua instrumen tersebut ya, tentunya dari dinas melihat kira-kira ya mana yang bisa, mana yang lulus ya. Akhirnya setelah lulus Bapak Ibu sekolah akan menerima modul yang jumlahnya ada 8+3, jadi ada 11 modul. Lulus modul, nah kemudian pelaksanaan PTM. Nah, jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah melaksanakan PTM, tolong terus terutama penerapan prokes ya Bapak Ibu ya, tolong penerapan prokes, kemudian pengaturan anak tetap harus diatur, tidak hanya pada waktu datang saja, tetapi pulang juga harus diatur, jangan sampai ada kerumunan di depan pintu gerbang ya, di depan pintu gerbang jangan ada, karena nanti kalau sampai ada kerumunan, nah itu berarti kita sudah melanggar pelaksanaan PTM, melanggar prokes ya, karena di situ prokes itu adalah satunya adalah jaga jarak. Jadi sekali lagi tolong Bapak Ibu tim Satgas COVID-19 sekolah harus bekerja maksimal dalam rangka melaksanakan PTM. Kemudian yang akan melaksanakan PTM tahap 5, tolong disiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah sarana dan prasarananya, kemudian prokesnya, ya itu semuanya, kemudian buatlah tim, ya di SK-kan melalui SK kepala sekolah, tugas-tugas yang jelas sehingga dalam pelaksanaan nanti akan tentunya berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi untuk yang tahap 5 belum, berarti nanti tahap 6 yang saya katakan itu adalah tahap sapu jagat ya. Jadi karena di tahap 6 itu nanti semuanya sekolah harus sudah dibuka. Nah, itu berarti di awal November ini nanti insya Allah semua sekolah akan dibuka. Dan sampai dengan Desember apabila dievaluasi ternyata tidak ada masalah, tidak ada yang terpapar dan sebagainya, nah, insya Allah nanti di bulan Januari semester 2 tahun 2021 semua sekolah akan dibuka. Nah, itu sekedar informasi yang perlu saya sampaikan, dan tentunya untuk tahap yang kelima dari sekarang dipersiapkan karena kemarin yang tahap keempat itu tahap yang memang betul-betul apa ya, mendadak ya. Sebenarnya nggak mendadak tapi
waktunya mungkin ya. Nah, itu Bapak Ibu informasinya. Nah, hari ini tentunya saya akan memaparkan tentang PHBS. Udah kelihatan ya, Bu? Belum ya. Udah terlihat. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bun. Tentang Sudah, Bu. edukasi gerakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, ini PHBS ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan PTM, pembelajaran terbatas ya. Ini sangat-sangat ketat, sangat berkaitan sekali. Nah, dalam gerakan perilaku hidup sehat ini harus diterapkan ya. Tadi seperti contohnya tentang penerapan prokes ya, Bapak Ibu ya, tentang penerapan prokes itu bahwa datang ke sekolah, dari mulai datang atau awal datang itu anak-anak harus sudah melaksanakan screening, dari mulai cuci tangan, cek suhu, cuci tangan ya. Nah, ini adalah penerapan daripada perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apa yang dimaksud dengan perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggota mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi namanya hidup bersih dan sehat itu adalah dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Kesadaran kita bagaimana mengelola hidup yang bersih dan sehat. Kemudian tujuan dan manfaatnya, bahwa tujuan utama materi gerakan hidup bersih dan sehat ini adalah memberikan pembekalan awal kepada pengguna modul atau kita semua ya, pengguna modul itu seluruh sekolah atau seluruh warga, masyarakat juga, menjadi agen perubahan dalam gerakan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadaran yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat bagi warga satuan pendidikan. Memang khususnya di DKI Jakarta ini, masyarakat diajak hidup bersih sehat itu sangat-sangat susah, ya kan? Masih saja kita lihat ya, lingkungan kita saja kita lihat. Masih banyak ya berantakan sampah ya. Kemudian untuk belum menyadarinya, apalagi kaitan dengan virus corona ini, kadang-kadang batuk, kadang-kadang bersin, kadang-kadang meludah, masih saja ya, masih saja dilakukan di sembarangan tempat. Bahkan mungkin juga masih banyak sekali masyarakat yang belum sadar, belum mau. Ya, contohnya adalah menggunakan masker. Nah, baru kalau kena denda atau kena aturan baru mereka sifatnya itu terpaksa ya, bukan karena kesadaran diri. Ini yang banyak saya lihat di masyarakat itu masih sangatlah kurang akan arti hidup bersih dan sehat ini. Padahal hidup bersih dan sehat itu adalah untuk kepentingan individu sendiri, tetapi masih saja susah. Nah, maka kita selalu warga pendidikan tentunya kita harus atau tidak bosan-bosan, tidak enggan-enggan untuk mengingatkan terutama kepada peserta didik kita. Meskipun di rumah mungkin ya tidak seketat, tapi nanti dalam pelaksanaan PTM kita semuanya harus tetap menerapkan dan tetap mengontrol, mengawasi peserta didik kita dalam menerapkan hidup bersih dan sehat. Contohnya tadi dari mulai cuci tangan, setelah cuci tangan pakai tisu, tentunya tisunya harus dibuang di tempat sampah. Tempat sampah pun juga sudah ditentukan
sesuai dengan aturan adalah tempat sampah yang tertutup. Kemudian manfaat dari PHBS itu apa? Yang paling utama adalah terciptanya ekosistem pendidikan yang sadar, sehat, dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Nah, ini dimulai dari tingkat satuan pendidikan. Nah, untuk garis besar teori praktek ini tidak perlu. Nah, sekarang kita ke protokol kesehatan pembelajaran tatap muka. Nah, mitigasi risiko di 4 lokasi. Ya. Nah, di sini apa yang disebut dengan mitigasi risiko itu adalah tindakan mengurangi dampak ya rencana khususnya pandemi COVID-19 yang terpengaruh yang di situ tentunya di tingkat satuan pendidikan. Nah, ini tentunya yang berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian di situ juga ada pengaruhnya terhadap psikososial warga satuan pendidikan. Ini yang disebut dengan mitigasi risiko. Jadi tindakan mengurangi dampak bencana khususnya pandemi COVID-19. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa dampak dari COVID-19 ini sangat banyak, sangat luas. Dan tentunya kita sendiri pun juga merasakan akan dampak dari COVID-19 ini. Nah, di situ bahwa protokol kesehatan pembelajaran tatap muka bahwa Satgas COVID-19 di Satuan Pendidikan bersama tim pelaksanaan UKS madrasah harus memastikan bahwa satuan pendidikan aman dari paparan COVID-19 selama berada di 4 lokasi. 4 lokasi itu mana saja? Yaitu di rumah. Di rumah berarti sebelum berangkat ke sekolah. Maka pada waktu Bapak Ibu melakukan sosialisasi kepada orang tua, kita tentunya berpesan bahwa kalau ada warga atau keluarganya yang sakit, apalagi sampai terpapar, berarti peserta didik atau putra-putrinya untuk tidak ke sekolah dulu selama 14 hari. Jadi di situ isoma terlebih dahulu. Kalau keluarganya ada yang terpapar. Kemudian di perjalanan ke sekolah, itu mitigasi risiko, 4 lokasi. Kemudian di sekolah dan yang keempat adalah saat perjalanan kembali ke rumah. Nah, maka Bapak Ibu sebelum masuk ke halaman sekolah atau ke lokasi sekolah, itu harus ada screening dulu. Nah, jadi ini adalah contohnya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, apa yang dilakukan sebelum berangkat ke sekolah adalah sarapan atau makan. Kalau yang masuk siang ya makan siang dulu. Ya. Tentunya konsumsi yang dimakan adalah makanan gizi seimbang. Kemudian memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu 37,3 ke atas. Atau anak itu tidak ada keluhan batuk, pilek, sakit, tenggorokan, dan atau sesak napas. Nah, kemarin saya jumpai ada yang batuk ya, contohnya kemarin terus terang ini 08. Nah, cepat sikap gurunya. Anaknya ada batuk, sebelum masuk kelas langsung dimasukkan ke ruang isolasi. Nah, kemudian gurunya mengebel atau telepon kepada orang tuanya untuk anaknya dijemput. Nah, ini sikap sekali ini gurunya. Nah, akhirnya dengan beberapa waktu anak sudah di ruang isolasi, kemudian orang tuanya datang untuk supaya anaknya dibawa pulang dan bisa masuk kembali apabila batuknya sudah sembuh. Kemudian di situ memastikan penggunaan masker. Nah, di sini sebenarnya kita juga harus mengecek Bapak Ibu masker yang digunakan oleh anak itu. Nah, di situ dalam ketentuan dalam
pos PTM itu bahwa masker yang digunakan anak itu harus berlapis 2 atau bahkan 3 ya, yang ini 2 saja lah, kalau 3 mungkin terlalu ngap ya. Nah, kemudian itu yang perlu kita cek ya. Nah, nanti kalau anak itu mungkin memakainya hanya 1, nah kita nasihati, kita pesan kalau besok datang lagi tetap gunakan 2 double. Kemudian bawa serepnya ditaruh di tas. Dan juga lebih baiknya membawa tas plastik ya, plastik pembungkus untuk misalnya mau ganti masker. Nah, itu ada di dalam kelas langsung ditaruh di plastik. Kemudian di situ sebaiknya membawa cairan pembersih tangan, hand sanitizer. Kemudian membawa makanan beserta alat kemas. Nah, ini sebenarnya tidak diperbolehkan untuk membawa makanan. Ya, kalau di dalam posnya ini tidak diperkenankan membawa makanan. Kalau minuman boleh, tetapi minuman yang ada sedotannya. Kemudian wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi alat-alat tulis, alat-alat belajar, alat ibadah, ya, alat olahraga. Tapi untuk olahraga memang untuk sementara ini PTM terbatas ini untuk dilakukan secara PJJ saja, baik itu olahraga maupun ekstrakurikuler dilaksanakan secara PJJ. Kemudian berdoa saat keluar rumah untuk berangkat ke sekolah. Nah, ini yang tentunya harus nanti disampaikan, diulang lagi atau diingatkan lagi yang sudah melaksanakan PTM dan yang belum, tolong nanti sosialisasikan baik kepada orang tua maupun kepada peserta didik kita. Kemudian selama perjalanan ke sekolah, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian hindari menyentuh permukaan benda-benda, menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu, tidak menyentuh hidung dan mata dan mulut, kemudian membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Nah, ini nanti juga harus disosialisasikan kepada orang tua murid. Ya. Nah, nanti paparannya saya kasih, terutama bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan PTM. Kemudian aktivitas di sekolah, Bapak Ibu ya, aktivitas di sekolah sebelum masuk gerbang, di situ pengantar dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Maka Bapak Ibu di depan pintu gerbang harus ada tulisan batas antar jemput. Nah, ini tolong yang belum ada tulisannya ditulisin, karena dari hasil monef saya ada yang nganter langsung nyelonong saja sampai motor ya. Nah, ini maka di depan gerbang itu petugasnya harus betul-betul jangan sampai ada yang masuk ke area sekolah. Nah, anak-anak diturunkan di batas penjemputan antar jemput, kemudian langsung mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh. Nah, ditanya ada batuk enggak, ada pilek tidak, ada badannya panas enggak, tentunya ini pengecekan. Nah, nanti setelah dicek anak-anak suruh mengingat-ingat berapa suhu tubuhnya, karena suhu tubuhnya nanti akan dicatat. Jadi suhu tubuh itu dicatat 2 kali, sebelum masuk dan setelah pembelajaran selesai. Nah, setelah dicek suhunya, kemudian cuci tangan, melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun sebelum masuk gerbang atau satuan pendidikan dan ruang kelas. Artinya di situ biasanya ada di dalam. Ya, sudah masuk gerbang ya Bapak Ibu, karena kalau tempat cuci tangan ditaruh di depan ya nanti dipakai umum kan begitu. Maka ini cuci tangan sudah ada di dalam pintu gerbang. Kemudian begitu pula Bapak Ibu, tolong nanti yang bagian di depan, meskipun itu tamu siapapun tetap harus dicek suhunya. Ya, apakah ada tim monitor yang datang atau ada tamu yang lainnya, itu tetap dicek. Nah, Bapak Ibu guru, ada 2 orang yang melakukan atau mencatat suhu anak yang baru datang tersebut.
Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas selama proses pembelajaran di sekolah. Nah, di sini anak-anak tentunya tetap menggunakan masker dengan menerapkan jaga jarak, nah yang sudah diatur oleh sekolah yaitu 1,5. Kalau ukuran yang normal itu yang sekolah negeri itu maksimal adalah untuk 16 anak. Nah, tapi untuk ada beberapa sekolah swasta yang ruang kelasnya tidak standar, ini tidak bisa diisi dengan 16 anak. Tetapi di situ tetap menggunakan ukuran dengan jaga jaraknya 1,5. Mungkin satu kelasnya hanya untuk 8 orang, mungkin maksimalnya hanya 10 orang, yaitu berdasarkan ukuran tadi. Jadi bukan berdasarkan isinya harus 16, bukan. Tetapi adalah jaga jaraknya. Kemudian menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. Dilarang meminjam peralatan. Dan nanti Bapak Ibu pada waktu sosialisasi tolong sampaikan juga kepada orang tua murid bahwa tugas orang tua murid adalah untuk menyiapkan semua perangkat atau alat-alat untuk belajar. Karena di dalam kelas nanti tidak akan terjadi pinjam-meminjam alat tulis. Kemudian memberikan pengumuman di seluruh area sekolah satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Nah, ini sering juga kan sekolah ada ya, itu speaker atau bahkan sudah ada speaker di setiap kelas itu. Selalu diingatkan karena kadang-kadang karena anak-anak ini belum maksimal terbiasa ya, karena ini di rumah ya, belum maksimal terbiasa memakai masker sehingga kadang-kadang maskernya dibuka. Nah, ini tolong ini wanti-wanti benar kepada Bapak Ibu guru tetap harus mewaspadai, mengontrol peserta didiknya karena sudah terjadi ada temuan yang tidak pakai masker sehingga sekolah itu akan ditutup kembali. Nah, maka di situ melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus ikut protokol kesehatan satuan pendidikan. Kemudian ini contoh-contoh media komunikasi, informasi, dan edukasi cara memakai masker. Nah, nanti Bapak Ibu pada waktu di kelas atau pada waktu nanti sosialisasi, Bapak Ibu tetap harus mempraktekkan bagaimana cara memakai masker yang benar. Kadang-kadang ada pakai maskernya di bawah hidung. Nah, itu percuma ya, kan lubang hidungnya nggak tertutup. Ya. Maka itu yang perlu kita tentunya kita ajari anak-anak kita bagaimana cara menggunakan masker yang benar, kemudian termasuk standar maskernya ya. Jadi di situ pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Kemudian tekan ke bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung. Kadang-kadang ada yang ini apa di atasnya itu ada ronggaknya ya, buka gitu. Karena tidak ditarik, harus ditarik dulu. Nah, itu perlu diajarin juga anak-anak kita. Jadi pakai masker tidak hanya sekedar pakai saja. Karena kalau ada lubang atau di situ kita rapat ya percuma, tetap aja ada yang masuk kan. Jadi cara-cara penggunaan masker harus diajarkan, kemudian cara melepasnya juga melepasnya tidak hanya sembarangan melepas, tetapi di situ kita harus hati-hati tangan kita, siapa tahu kita lupa tadi habis memegang apa benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun pun juga harus yang betul. Kemudian ganti masker dan sebagainya. Ini semua wajib diajarkan kepada anak-anak kita. Lanjut, etika batuk. Nah, di dalam PHBS ini juga bagaimana diajarkan tata cara atau sopan santun berbatuk ya. Nah, di situ gunakan masker. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Nah, jadi begini ya. Jadi jangan mentang-mentang pakai masker, hey ya, gitu saja. Ya itu juga enggak ngikutin etika.
Jadi tetap harus meskipun pakai masker tetap harus menggunakan etika. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih setelah kita membuang tisu tersebut. Lanjut. Ini langkah mencuci tangan. Nah, Bapak Ibu semuanya, tolong langkah-langkah mencuci tangan ini di setiap kelas, di setiap ruang, di setiap tempat cuci tangan harus Bapak Ibu pasang, ya, harus ada, ya, karena ini brosur-brosur ini harus ada, ya, 5 langkah cuci tangan ini harus ada di mana saja. Di tempat-tempat cuci tangan, di depan ruang kelas kita, atau bahkan di dalam kelas, ya, di pintu. Nah, tadi literasi tadi, ya. Kemudian aktivitas di sekolah, selesai kegiatan pembelajaran, di situ tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruangan kelas. Nah, Bapak Ibu, di depan ruang kelas sudah tersedia tempat cuci tangan, jadi setelah selesai pembelajaran dilakukan, di situ anak-anak cuci tangan dengan anti jangkit. Jadi setelah pulang itu bukan langsung selesai langsung bubar gitu, bukan. Tetapi tetap harus melaksanakan cuci tangan terlebih dahulu, bergantian. Karena di depan kelas kan hanya satu. Setelah cuci tangan yang sekolahannya berlantai ya turun, ya. Di situ nanti sudah ada yang menjaganya sampai dengan pintu gerbang. Ya, situ sudah ada yang menjaganya. Bahkan sudah ada yang ngecek suhunya, suhu setelah mengikuti pembelajaran. Kenapa kita harus seketat itu, Bapak Ibu? Perlu saya sampaikan bahwa di tahap 1 itu kan heboh ya Bapak Ibu, terutama di Jakarta Barat 1 itu katanya di situ ada 8 sekolah yang terpapar, ya, gurunya, muridnya. Ternyata setelah klarifikasi, setelah cross check dan sebagainya, bahkan melakukan swab, itu satu pun tidak ada yang terpapar. Nah, maka untuk mengantisipasi semuanya itu, sekolah harus punya catatan suhu pada waktu anak itu mau mengikuti pelajaran berapa, dari rumah berapa, kemudian suhunya setelah belajar berapa. Nah, nanti seandainya ada hal seperti itu tidak kita inginkan, kita sudah siap ada bukti fisiknya. Jadi tidak hanya ngomong, tapi kita punya bukti fisik. Kemudian keluar ruangan, kelas dan situs satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Jadi jangan terus pulang itu langsung beranak-anak, dibiarkan, jangan. Tetap harus diatur dan jaga jarak. Ya. Kemudian penjemputan peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduknya. Atau kalau kita mungkin tidak punya ya tempat ruang tunggu, yang terutama sekolah-sekolah negeri, nah tolong ini tetap diatur. Meskipun berdiri orang tuanya, tetapi tetap jaga jarak. Jangan berkerumpulan, apalagi sambil ngerumpi. Nah ini nanti kita akan kesalahan, kena sanksi sekolahannya. Kalau sampai ada yang melihat, ada tim yang melihat, nah bisa-bisa sekolah kita akan ditutup kembali sementara untuk tidak bisa melakukan PTM terbatas. Nah, ini Pak Mas Menteri sedang ngajarin anak untuk cuci tangan. Nah, kemudian selama perjalanan kembali ke rumah, nah, selama perjalanan kembali ke rumah, nah ini juga ada aturannya. Ini menggunakan masker tetap, menjaga jarak tetap ya dilakukan, hindari menyentuh permukaan benda-benda, menerapkan etika batu dan bersih tetap selama di jalan ya Bapak Ibu ya. Tidak menyentuh hidung, mata dan mulut, kemudian membersihkan tangan seperti yang tadi. Setelah kembali di rumah. Nah, setelah di rumah juga di situ melepas alas kaki, jangan dibawa masuk rumah. Nah, ini nanti dalam sosialisasi ya, yang terutama yang belum, ini harus disosialisasikan kepada orang tua murid. Jadi
sebelum masuk ke rumah, alas kakinya atau sepatunya dibuka dulu, kemudian meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan desinfeksi terhadap barang-barang tersebut, disemprot ya, sepatunya, tas, jaket, dan lain-lain. Kemudian membersihkan diri, mandi, sebenarnya mandi di situ. Mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Ini yang paling aman ya, setelah ganti baju, bajunya yang tadi dari sekolah taruh di tempat khusus ya, atau plastik atau apa, yang baju kotor, kemudian mandi di situ. Kemudian tetap melakukan PHBS, khususnya cuci tangan pakai sabun secara rutin. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika mengalami gejala umum suhu badan lebih dari 37,3 Celcius, keluhan ada batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, flu, dan lain-lain, sekembali dari sekolah, warga tersebut diminta segera melaporkan diri kepada tim kesehatan di satuan pendidikan. Jadi nanti yang baik yang sudah berlangsung PTM maupun yang belum, ya ini tolong nanti diberitahukan kalau nanti dari sekolah ada anak yang panas, ada yang pilek, segera menghubungi tim kesehatan di satuan pendidikan. Maka di sekolah itu ada tim UKS, tim UKS sekolah, usaha kesehatan sekolah. Ini harus diperdayakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, di situ kalau sekolah yang aktif UKS itu memang sudah ada dokter kecilnya, kemudian gurunya lengkap ya. Nah, dari situ melalui via telepon. Kemudian protokol kesehatan tes telusur tindakan 3T. Nah, 3T itu apa saja? Ada testing atau tes, tracing atau telusur, dan treatment atau tindakan. Jadi protokol kesehatan yang terdiri dari 3T itu adalah bahwa warga satuan pendidikan dapat melakukan pemeriksaan dini melalui daftar periksa atau screening mandiri. Kemudian bila ditemukan gejala yang mengarah pada COVID-19, ia dapat segera pergi ke rumah sakit dan atau tempat isolasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Nah, ini protokol kesehatan yang 3T tersebut. Kemudian stretching itu apa saja? Satgas COVID-19 di satuan pendidikan bersama tim pelaksanaan UKS dapat melakukan pelacakan pada kontak-kontak terdekat warga satuan pendidikan yang diduga terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, ini kita harus menelusuri Bapak Ibu ya. Namanya tracing itu adalah telusur. Tadi dekat siapa, kemarin ngobrolnya sama siapa, makan barengnya dengan siapa, kemudian misalnya bareng-bareng dengan siapa, terus telusuri. Karena ini COVID ini kan penularannya sangat cepat. Jadi kita punya kewajiban, punya tugas, misalnya ada anak A yang terpapar, nah itu kita harus telusuri dari keluarganya ini, keluarganya melaksanakan kontak dengan siapa, dan sebagainya. Nah, kemudian supaya apa? Supaya COVID ini tidak menular kemana-mana, terutama ke peserta didik kita. Jadi yang tadinya dekat dengan si A, misalnya yang dekat di si A adalah si B, maka si B terus langsung untuk isolasi mandiri. Ya. Stop untuk tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, setelah diidentifikasi oleh petugas kesehatan, kontak erat pasien harus melakukan isolasi atau mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kemudian treatmentnya apa? Tindakannya adalah Satgas COVID-19 di satuan pendidikan bersama tim pelaksanaan UKS berkoordinasi dengan pihak puskesmas terdekat agar warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi menderita COVID-19 dapat menjalani perawatan. Nah, jadi kita sekolah satuan pendidikan harus bekerja sama dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat. Nah, maka di situ dalam SK atau Satgas COVID-19 sekolah itu kita harus membagikan tugas bagian untuk
Humas siapa? Humas itu adalah untuk menghubungi seperti RT, RW, lurah, kemudian puskesmas. Nah, itu tidak hanya sekedar memberitahukan, tetapi juga harus ada suratnya ya, yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan TPN seperti itu. Kemudian penderita COVID dapat menjalani isolasi mandiri atau perlu dirujuk sesuai dengan gejala yang ditunjukkan. Nah, kemudian ada juga 3T dan tadi 3T sudah ya, 3M. Nah, galakkan 3T dan 3M, ayo bersatu lawan COVID. Nah, 3M. Apa 3M? Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Jadi 3M berfokus pada peran warga satuan pendidikan sebagai individu. Sementara untuk 3T berfokus pada bagaimana warga satuan pendidikan memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada di sekitarnya untuk waspada. Penguatan unit kesehatan sekolah tentang UKS di satuan pendidikan. Nah, ini situ pembentukan tim, dimulai dari pembentukan tim. Jadi sini menyusun tim pelaksanaan dan pembina UKS. Jadi Bapak Ibu di sekolah ini harus ada tim pelaksana UKS. Kerangka kerja, koordinasi, dan tata laksana peran dan fungsi unit kesehatan sekolah. Makanya kan di situ kalau dalam pos PTM bahwa ada UKS, ada ruang isolasi. Jadi jangan digabung, jangan jadi satu antara ruang UKS dan ruang isolasi. Jadi harus punya masing-masing. Tim pelaksanaan UKS berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi kita harus punya nomor kontaknya dan kita selalu menghubungi puskes terdekat kaitan dengan pelaksanaan PTM ini. Memiliki ruang UKS sesuai amanah pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Nah, Bapak Ibu, jadi ruang UKS itu bukan hanya untuk persyaratan akreditasi saja, tetapi ini wajib ada. Sudah tertuangkan dalam Permendiknasnya. Jadi di situ sekolah harus bisa menyediakan ruang UKS, kemudian juga memperdayakan. Nah, tadi dibentuklah pelaksana tim UKS di tingkat satuan pendidikan. Nah, nanti kalau ini untuk membentuk dokter kecil itu tim nanti bisa menghubungi ke puskesmas, jadi kita harus menjemput pula. Tidak seperti dahulu kita dari puskesmas atau dari kesehatan datang untuk melakukan pembinaan terhadap calon dokter kecil, tetapi sekarang adalah sekolah yang harus meminta terutama ke puskesmas terdekat supaya anak-anak kita untuk dilatih untuk dibina menjadi dokter kecil. Karena sekarang ini memang tidak ada anggarannya. Kalau dulu-dulu itu ada anggarannya, maka puskesmas kalau tidak ditolak dulu ya tidak mau, tidak akan datang. Maka sekolahlah yang harus menjemput bola terlebih dahulu. Kemudian peralatan kesehatan pada ruang UKS sebagaimana yang tercantum pada buku pembinaan tim pembina dan pelaksanaan UKS tahun 2019 Kemendikbud. Di situ Bapak Ibu juga di UKS itu juga harus ada buku, buku pembinaan. Nah di situ ada panduannya bagaimana ya. Kemudian di situ juga di ruang UKS tidak mentang-mentang ruang UKS disiapkan obat-obatan. Nah, kemarin banyak yang saya lihat tuh di ruang UKS ada Paramek, ada apa itu Instrotop, ada obat mah itu apa namanya itu Promak. Nah ini kurang tepat, maka kita harus membaca di buku panduannya obat apakah yang harus disiapkan, yang harus ada di kotak obat ruang UKS. Maka ruang UKS harus ada tempat obat atau kotak obat ya.
Nah, jadi jangan sampai ada anak panas kemudian dikasih obat penurun panas. Tidak boleh ya itu. Yang sifatnya diminum jangan ya, nanti kita itu bukan dokter ya. Kita salah analisis. Nah, akibatnya fatal. Apalagi anak yang punya riwayat alergi. Ya, ini berbahaya. Jadi anak-anak cukup diolesi dengan obat-obat yang di luar seperti misalnya ada minyak angin, kayu putih ya misalnya. Kemudian apalagi yang harus disiapkan di ruang UKS ya, ada mungkin kain basah, ada betadin, ada pencuci obat luka. Nah, itu jadi bukan Paramek, bukan Panadol, bukan Instrotop ya. Nah, jadi tolong itu hati-hati dalam memberikan obat pada anak. Meskipun itu Butreksin untuk anak-anak, tapi tetap tidak boleh diberikan karena kita tidak bisa menganalisis anak itu termasuk takarannya ya, anak usia segini tuh dosisnya harus berapa ya. Jadi tidak diperkenankan untuk memberikan obat-obat yang sifatnya diminum. Kemudian di situ peran terlibat aktif dalam menyelenggarakan PTM terutama untuk meningkatkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS). Simulasikan peran UKS dalam kondisi normal dan gawat darurat COVID-19 di satuan pendidikan. Maka kita juga harus menyiapkan namanya APD, ya, pakaian APD. APD itu harus disiapkan di ruang isolasi minimal 2. Jadi di ruang UKS harus ada apa, di ruang isolasi harus ada apa, itu kita harus tahu ya. Makanya tolong baca posnya ya, yang teliti ya. Seperti contohnya di ruang isolasi itu harus ada tempat minumnya, disediakan air hangat atau air panas, teh, gula. Ini kalau ada anak yang sakit baru dicek suhunya panas, nah kasih minum hangat. Kemudian dicek lagi suhunya masih panas, ya udah hubungin orang tuanya. Kemudian ada APD-nya. Kemudian ada minimal 5 deh masker cadangan, siapkan di ruang isolasi. Nah, jadi beda ruang isolasi dengan ruang UKS. Kemudian lakukan evaluasi mandiri dan berkesinambungan antara atas aksi yang telah dilakukan UKS sehingga optimalisasi peran dan fungsi UKS tercapai. Jadi Bapak Ibu, ini di ruang UKS itu tidak hanya sekedar ada, tetapi di situ harus ada dilengkapi dengan administrasinya. Buku catatan kesehatan anak, ada buku berobat. Kemudian selain itu juga ada struktur organisasinya, siapa pengelola UKS dan sebagainya. Ya. Kemudian ada tadi yang harus kita siapkan adalah buku pembinaan tim pembina pelaksana UKS sekolah. Lanjut. Peran UKS dalam edukasi PHBS adalah merancang struktur koordinasi dan gerakan kerja gerakan PHBS. Nah, nanti di situ membuat program, program PHBS-nya yang dilakukan sekolah itu apa? Yang jelas kalau sekarang itu kan cuci tangan, pakai masker, ya, jaga jarak. Ya. Kemudian sosialisasi gerakan PHBS kepada seluruh warga satuan pendidikan. Kemudian membimbing dan mengawal warga satuan pendidikan dalam tindakan nyata PHBS. Ini untuk peran daripada edukasi PHBS. Kemudian peran UKS adalah apa? Peran UKS adalah membudayakan PHBS di 5 lokasi. 5 lokasi itu mana saja? Sekolah, rumah, tempat kerja, fasilitas kesehatan, dan tempat umum. Ini peran UKS membudayakan PHBS. Lanjut. Kemudian peran vaksinasi dalam menunjang gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. Vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen. Vaksin itu adalah bukan obat. Jadi vaksin bukan obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular virus ataupun kemungkinan sakit berat. Vaksin aman telah melalui tahap uji klinis yang ketat. Kemudian vaksinasi. Apa vaksinasi itu adalah
pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi sekali lagi, vaksin itu adalah bukan obat. Kemudian vaksinasi tubuh akan mengingat virus dan bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Kemudian ada herd immunity, situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindung atau kebal terhadap penyakit tertentu. Imun ya. Dampak titik langsung atau indirect effects yaitu turut terlindungnya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi apabila cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata. Lanjut. Nah, situ ada herd immunity. Orang sehat tidak diimunisasi. Orang sehat sudah diimunisasi. Orang terinfeksi bisa menularkan. Masyarakat tidak ada yang diimunisasi, maka penyakit dapat menular ke seluruh masyarakat. Nah, maka kita selalu sekarang ini ya Bapak Ibu ya, harus ikut program imunisasi. Karena masyarakat tidak ada diimunisasi, maka penyakit dapat menular ke seluruh masyarakat. Sebagian besar masyarakat sudah diimunisasi, penularan penyakit bisa dihentikan. Nah, makanya sekarang ini dengan sudah banyaknya masyarakat yang sudah diimunisasi, vaksinasi, maka di situ angka ya sekarang ini DKI sudah menduduki angka 0, kalau kemarin itu 0,5, nggak tahu hari ini 0 berapa. Artinya di sini kesadaran masyarakat yang untuk mengikuti vaksin ini ternyata memang membuahkan hasil yang yang baik. Kemudian selain itu juga ketatnya protokol kesehatan. Masyarakat menyadari akan protokol kesehatan, ya tentunya COVID ini akan segera turun. Nah, kemudian kekebalan kelompok atau herd immunity merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindung. Nah, immunity itu harus kebal terhadap penyakit tertentu. Nah, seperti halnya kita kan kalau anak-anak ya baru lahir saja diimunisasi. Itu artinya apa? Supaya badan kita kebal, supaya nanti anak itu badannya kebal, diimun. Meskipun mungkin ada pandangan dari orang-orang tertentu itu tidak setuju dengan adanya imunisasi karena biasanya anak itu setelah imunisasi panas misalnya, anaknya dibikin sakit. Ya memang iya, seperti kemarin Bapak Ibu melakukan vaksin mungkin ada yang badannya panas, ada yang tidak enak, mungkin ada yang pengennya tidur, dan itu karena dalam tubuh kita sedang melawan ya. Jadi memang apalagi yang imunisasi sekarang ini memang itu imunisasi yang virusnya itu tidak dimatikan tetapi hanya dilemahkan, maka sangat luar biasa sekali dampaknya terhadap tubuh kita. Nah, kemudian risiko jika tidak mendapatkan vaksinasi. Apakah risikonya? Banyak ya. Kalau tadi bahwa vaksinasi itu adalah bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka orang tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Itu kalau sudah divaksinasi. Kena, tetapi tidak terlalu berat. Apabila seseorang tidak mendapatkan vaksinasi, maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Nah, berarti dalam tubuh kita tidak ada kekebalan, maka akan mudah sekali ya virus itu masuk dalam tubuh kita. Dan biasanya sakitnya lama dan mungkin juga banyak yang tidak tertolong ya. Kemudian di sini vaksin COVID memberikan perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan
menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh. Nah, meskipun banyak ya ada yang habis imunisasi juga bahkan sakit sampai meninggal. Nah, itu mungkin ya kondisi tubuhnya memang lemah ya. Jadi itu pun juga jarang, hanya sekian persen ya. Kemudian efikasi atau kemanjuran vaksin COVID berkisar antara 64 sampai 70%. Meskipun sudah divaksin tetap harus menerapkan 5M. Jadi jangan mentang-mentang sudah divaksin bebas, nggak pakai masker, nggak jaga jarak, ya batuk semaunya ya tidak. Tetapi tetap ya karena di situ bahwa pemberian vaksin itu antara berkisar 64 sampai 70%. Jadi belum sampai pada 100%. Nggak tahu yang baru ini berapa persen yang terbaru ini. Kemudian ada mitos, ada fakta seputar COVID-19. Nah, ini banyaknya hoak-hoak ya yang beredar di masyarakat. Kadang-kadang HP kita tahu-tahu ada kiriman begini begitu kaitan dengan yang sangat luar biasa. Maka ini adalah dari paparan ini adalah dari dokter yang sudah ini secara nasional ya ini. Nah, di situ bahwa mitosnya hewan peliharaan bisa menularkan COVID-19. Ini mitos, ya, berarti tidak benar. Nah, faktanya hingga saat ini belum ada laporan mengenai orang yang terinfeksi COVID-19 akibat kontak dengan hewan peliharaan. Kemudian mitos yang kedua, anak-anak tidak akan tertular virus COVID-19. Itu mitos. Buktinya kemarin banyak anak-anak kita yang jadi korban sampai meninggal akibat serangan virus COVID-19. Ini faktanya bahwa di Amerika didapatkan prevalensi kasus COVID-19 pada anak-anak mencapai hingga 52 kasus per 100.000 orang. Nah, berarti itu tadi mitos kan, anak-anak juga bisa tertular, bisa kena virus COVID-19. Mitos lagi, orang yang sudah pernah positif COVID-19 tidak akan terjangkit lagi. Ini faktanya bahwa meskipun kemungkinan kecil COVID-19 bisa menyerang orang yang sudah pernah positif sebelumnya. Ini bisa terkena lagi ya. Nah, makanya tetap juga menerapkan protokol kesehatan. Mitosnya bahwa infeksi COVID-19 pasti disertai dengan gejala berat. Kemarin bahkan banyak ya Bu ya Pak ya yang tidak ada gejala. Nah, maka faktanya bahwa pengidap COVID-19 bisa saja merasa sehat dan tetap beraktivitas seperti biasa tanpa mengetahui ia sudah berstatus OTG atau orang tanpa gejala. Ini kemarin banyak sekali. Sehat, makannya banyak, ya kan, beraktivitas seperti biasa, ternyata dia sedang kena COVID. Itu namanya OTG. Kemudian mitosnya lagi bahwa vaksin COVID-19 akan mengubah DNA. Faktanya bahwa vaksin COVID-19 tidak mengubah atau berinteraksi dengan DNA dengan cara apapun sehingga tidak benar jika vaksin dapat mengubah DNA. Langsung saja, mitos, vaksin COVID-19 tidak aman atau memiliki potensi membahayakan. Nah, fakta bahwa vaksin COVID-19 terbukti aman, ya, terbukti aman karena di situ telah melalui serangkaian proses pengujian dengan standar yang ketat. Kemudian vaksin COVID-19 menyebabkan kemandulan pada wanita. Faktanya vaksin COVID-19 sebabkan kemandulan tidak benar. Urutan asam amino dibagi antara protein spike dan protein plasenta terlalu pendek untuk memicu respon imun dan tidak mempengaruhi kesuburan. Jadi jangan takut, terutama ibu-ibu muda,
Ini malah justru masa COVID banyak yang hamil kan Bu, Pak. Apalagi kemarin lockdown. Jadi itu adalah mitos, sangat mitos sekali kalau COVID-19 dapat menyebabkan kemandulan pada wanita. Kalau nggak percaya, bertanya Pak Lutfi itu. Hadir Pak Lutfi. Kemudian sudah pernah terinfeksi COVID-19 tidak perlu divaksinasi. Nah, ini kekebalan yang diperoleh dari infeksi yang disebut kekebalan alami. Bervariasi antara orang, beberapa bukti awal mengatakan kekebalan alami mungkin tidak bertahan lama. Nah, itu tadi Bapak Ibu kaitan dengan mitos dan fakta seputar kayak COVID-19 yang dapat menjadikan pengalaman kita maka kita harus selektif dalam menerima hoak-hoak yang beredar di medsos ya kaitan dengan COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah terkena COVID tetap harus berhati-hati, tetap harus menerapkan prokes. Kemudian nggak usah khawatir ya bahwa tadi vaksin itu tidak akan menimbulkan kemandulan bagi para wanita, tidak aman Bapak Ibu ya. Tidak ada. Nah, untuk itu mari kita budayakan perilaku hidup sehat bersih dimanapun di lingkungan rumah kita, di lingkungan sekolah kita. Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Sekian, terima kasih paparan dari saya. Dan apabila nanti ada pertanyaan, silakan. Untuk paparan saya cukup sekian. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Itu saja, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda penyaji. Ilmu yang Bunda berikan menambah wawasan kami. Ilmu yang Bunda berikan menambah wawasan kami. Itulah literasi dari saya dengan suara yang dalam banget. Panas. Nggak apa-apa. Biar terbuka semuanya kita jawab. Silakan yang mau bertanya sebutkan nama dan ada Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Bunda siap menjawab? Mantap Bu. Oke, silakan Pak. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Dan sekolahnya? Tolong dibuka videonya biar terlihat kegantengannya. Mana? Halo Bapak. Halo Bapak. Begini Bapak sudah Begini puas? Bapak sudah puas, sudah cukup. Sudah Sudah pas pas Pak? Kopinya Sudah pas? Bapak Ibu, Yang jelas kalau Bapak-bapak susunya ada pas. susunya sudah pas kata Bunda. Susunya sudah pas. Sudah pas dan cocok kata Bu. Kopinya Sunardi. Bu. Bu.
Kalau sudah pas, ya. Bagaimana Bun? Udah pas? Ya, terus, Udah ya. pas. Udah pas. Oke. Bagaimana Pak? Udah pas Bapak Ibu? Bapak Ibu? Daftar hadir jangan lupa. Daftar hadir di- jangan lupa dicat. di chat ya. Chat ya. Dibuka linknya. Linknya ada di bawah undangan Ibu. Ya. Ada. Oke, Bapak Ibu kalau sudah pas susu dan kopinya. Materi kirim, nanti materi kirim. Bapak Ibu sudah puas, sudah pas semuanya. Tim sekolah tahap 3, wilayah binaan 4, Kecamatan Kalideres tahun 2021. Apabila ada hal yang kurang, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Insya Allah akan, ya, materi akan dikirimkan ke grup. Oke, saya tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita ikut mandi.